Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM 1872150315. Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus. Dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus di Indonesia terkait pentingnya kelembagaan dalam meningkatkannya pendapatan perekonomian. Tugas ujian tengah semester ekonomi pembangunan. Langsung aja saya akan mulai penjelasannya. Jadi, supremasi atau dominasi lembaga di atas aspek geografis dan keterbukaan perdagangan integrasi di dalam pembangunan ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Rodrik et al. 2004 dapat kita temui pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Beberapa contoh diantaranya dijelaskan sebagai berikut. Salah satu contohnya yaitu pembangunan jalan tol. Wah, beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun infrastruktur jalan dengan membangun jalan tol Cikopo Palimanan. Hal ini menyebabkan jalur puncak yang terjadi jalur arteri yang menghubungkan dua kota besar yaitu Jakarta dan Bandung berangsur-angsur ditinggalkan masyarakat. Demikian juga halnya dengan jalur nasional Pantura. Sisi ekonomi masyarakat di beberapa daerah Pantura seperti daerah Indramayu dan Subang terkena dampak baik secara ekonomi maupun bisnis. Masyarakat yang di daerahnya dilalui tol Cipali khususnya kedua daerah tersebut belum tentu merasakan banyak manfaat dari kehadiran tol sepanjang 116,7 km tersebut. Bahkan ada daerah yang justru mati dengan kehadiran jalan tol tersebut. Jadi di sini dijelaskan ada beberapa dampak positif dengan pembangunan jalan tol ini. Ada juga yang merasakan dampak negatif dengan adanya pembangunan jalan tol ini. Manfaat akan dirasakan apabila daerah yang dilewati adalah daerah tujuan perjalanan atau daerah industri. Wah, seperti contohnya daerah-daerah industri itu kayak Cikarang, Jababeka kan itu. Kenapa sih harus daerah tujuan perjalanan industri? Ya, di sini penjelasannya karena kemungkinan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, seperti itu. Namun karena jalan tol bukan merupakan akses lokal, maka daerah-daerah yang dilewatinya justru akan mati. Dapat dipastikan sisi ekonomi usaha mulai dari perdagangan hingga angkutan umum di sekitarnya. Pantura akan terganggu akibat dioperasikannya jalan tol Cipali tersebut. Ya, memang betul sekali banyak dampak positif dan negatifnya ya. Untuk para pekerja mungkin berdampak positif dan bagi para pedagang itu akan berdampak negatif. Karena itu kan jalan tol itu jauh dari pemukiman warga, jadi tidak memungkinkan untuk para pedagang berjualan di pinggir jalan tol tersebut. Karena juga bisa mengakibatkan kecelakaan gitu. Jadi kelompok usaha itu terdiri dari pengusaha rumah makan pusat oleh kas daerah, pengusaha SPBU dan lain-lain. Dampaknya pun bervariasi mulai dari omset yang menurun drastis hingga gulung tikar. Selain pembangunan jalan tol Cipali, contoh lainnya adalah pembangunan tol Brebes Timur Gringsing yang juga memberikan dampak yang sama bagi daerah-daerah yang dilewati oleh jalan tol tersebut ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, karena kalau pembangunan jalan tol itu akan menggusur beberapa pemukiman warga dan hingga terjadinya jauh dari pemukiman warga, menyebabkan omset pun menurun gitu. Yang sebelumnya dibangun jalan tol, pedagang-pedagang yang sudah beroperasi gitu, jadi ya menurun omset mereka. Bahkan sampai ada yang tutup usahanya karena pembangunan jalan tol tersebut. Pada kasus pembuatan jalan tol tersebut, tujuan pemerintah membangun jalan tol tersebut adalah secara aspek geografi, mendekatkan jarak dan memudahkan akses baik untuk masyarakat sekitar pembangunan tol maupun masyarakat yang jauh dari pembangunan tol. Nah, ini dampak dari positifnya pembangunan jalan tol. Jadi memudahkan para pekerja, para pejalan gitu yang menggunakan kendaraan roda 4 lebih cepat lewat melalui akses jalan tol tersebut. Adanya pembangunan jalan tol ini akan mampu melancarkan kendaraan dan arus barang keterbukaan perdagangan dengan tujuan utama tentunya pada pengembangan ekonomi. Ini tidak maksimal dirasakan karena perkembangan yang dibangun, karena kelembagaan yang dibangun tidak memikirkan usaha-usaha yang sudah berkembang lebih dahulu, hilang atau mati. Kasusnya para UMKM yang berada di sekitaran pembangunan jalan tol tersebut. Pembangunan jalan tol oleh pemerintah tersebut tidak seutuhnya dirancang untuk dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, dampak yang diharapkan dari pembangunan tol tersebut tidak maksimal.
diperoleh manfaatnya bagi pertumbuhan perekonomian, dikarenakan pemerintah mengabaikan peran kelembagaan yang mengatur keterlambatan masyarakat dan pembangunan jalan tol tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rodrik et al. 2004 bahwa kualitas dari industri dari institusi sebagai penentu utama dari tingkat pendapatan masyarakat suatu negara perekonomian negara. Jadi kesimpulannya adalah infrastruktur transformasi menjadi hal utama dalam menopang kegiatan perekonomian negara. Karena itu infrastruktur transformasi menjadi sangat penting untuk Indonesia. Salah satunya adalah infrastruktur dalam pembangunan dan mengembangkan jalan tol. Jalan tol berfungsi untuk memudahkan para pengguna kendaraan roda 4 atau lebih dalam perjalanan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.